Apa jadinya kalau teknologi AI modern coba mengungkap dunia gaib seperti santet? Apakah robot bisa memahami energi tak terlihat atau justru berbalik jadi senjata gaib itu sendiri? Di video ini, kita bakal bahas pertemuan antara ilmu santet dan teknologi canggih. Jangan lupa subscribe untuk konten misteri Nusantara lainnya. Kalau kamu pikir AI cuma bisa main game catur atau bikin gambar lucu, tunggu dulu. Gimana kalau AI dipaksa memahami sesuatu yang bahkan manusia aja masih debat sampai sekarang, yaitu santet. Bayangin aja, kecerdasan buatan yang dilatih dengan data mistis, jimat, mantra kuno. Bisa nggak tuh AI jadi dukun digital? Ketika ilmu hitam tradisional ketemu teknologi paling canggih di dunia, santet atau ilmu gaib yang katanya bisa nyerang orang dari jarak jauh, udah jadi bagian dari budaya Nusantara selama ratusan tahun. Biasanya identik dengan dukun, boneka, jarum, kembang 7 rupa, dan media pengirim energi negatif. Apa itu santet dan bagaimana ia bekerja? Santet atau ilmu gaib yang katanya bisa nyerang orang dari jarak jauh, udah jadi bagian dari budaya Nusantara selama ratusan tahun. Biasanya identik dengan dukun, boneka, jarum, kembang 7 rupa, dan media pengirim energi negatif. Tapi gimana caranya santet bekerja? Banyak yang percaya santet mengandalkan niat kuat dan perantara energi halus. Dalam beberapa cerita, santet dikirim lewat angin, hewan, bahkan mimpi. Energinya nggak kelihatan, tapi dampaknya nyata. Nah, konsep ini bertolak belakang banget sama AI, yang hanya bisa mengenali data yang tangible, angka, gambar, kata, suara. Jadi, AI bisa nangkep konsep kayak santet nggak? Ya, kita bisa telusuri akar santet dari berbagai daerah di Indonesia. Di Jawa dikenal dengan santet dan teluh, di Bali ada lik, di Kalimantan ada susuk, dan di Sulawesi ada pananggaru. Meski nama dan medium berbeda, ada benang merah. Semua menggunakan energi gaib yang diprogram lewat ritual dan niat. Para dukun percaya bahwa niat adalah kunci utama. Dalam dunia spiritual, niat ini semacam perintah yang ditanamkan ke semesta, dan semesta bertindak sebagai eksekutor. Dalam hal ini, energi bisa diarahkan ke target melalui medium, boneka, foto, rambut, hingga media digital. Iya, kamu nggak salah dengar. Media digital. Ada kepercayaan baru bahwa energi bisa ditransfer lewat layar, suara, atau bahkan panggilan video. Nah, ini mulai masuk wilayah yang bisa nyambung dengan teknologi. Kalau santet dilatih ke dalam AI, bayangin, kamu punya ribuan naskah mantra kuno, testimoni korban santet, dan cerita turun-temurun, lalu semua itu kamu masukkan ke dalam database AI. Apa yang terjadi? AI mungkin bisa mulai memetakan pola, jenis mantra yang sering disebut, waktu pengiriman, bahkan efek yang dilaporkan. Dengan NLP, Natural Language Processing, AI bisa bikin model prediktif. Misal, oh, kalau pakai bunga kenanga malam Jumat Kliwon, efeknya begini. Tapi pertanyaannya, apakah AI bisa percaya pada yang tidak bisa diukur? Kecanggihan AI mungkin bisa membantu mengkategorikan informasi gaib, tapi apakah ia bisa merasakan energi atau hanya meniru keyakinan manusia? Kita bisa mulai ngebayangin kalau large language model kayak GPT ini makan ribuan teks primbon, mantra kuno, dan pengalaman spiritual. Ia mungkin bisa bikin semacam Grimoire 2.0, buku mantra digital. Bahkan AI bisa mengklasifikasi mana mantra yang bekerja untuk pembungkaman, penundukan, sampai pelet. Lalu, menyarankan jam pelaksanaan terbaik berdasarkan fase bulan, weton, atau kalender Jawa. Bukan cuma itu, AI bisa menganalisis psikologi korban berdasarkan data digital mereka. Jadi serangannya bukan gaib, tapi sugestif. Misalnya, dengan pesan-pesan halus di media sosial yang menurunkan kepercayaan diri seseorang. Kita masuk ke wilayah psychological hacking, di mana AI digunakan sebagai alat pemrograman mental. Santet digital bukan kirim jin, tapi intervensi kesadaran. Kalau santet, jadi aplikasi AI sekarang mikir lebih liar.
Bagaimana kalau suatu saat ada yang bikin aplikasi AI yang bisa menyusun mantra berdasarkan niat pengguna? Gila sih. Tapi secara teknis, bukan tidak mungkin. Itu artinya, AI bukan lagi hanya alat bantu netral, tapi bisa menjadi medium untuk menyusun ritual digital. Bukan dukun yang ngirim, tapi server. Dan bisa aja efeknya tetap nyata karena sugesti tetap bekerja. Kita bisa ngembangin ide dukun digital. Bayangin aplikasi bernama Dukun AI. User cukup ketik, "Saya pengen si A berhenti ngomongin saya," dan AI merespons. Gunakan lilin merah, tulis nama target di kertas, bakar pukul 2:17 dini hari. Ucapkan kalimat ini selama 3 hari berturut-turut. Apakah itu gaib? Belum tentu. Tapi karena sugesti kuat, bisa aja target mulai merasa nggak enak badan. Entah karena emosi pengirim yang kuat, atau karena dia tahu dia didoain jelek. Inilah bentuk baru santet, coding niat ke dalam sistem digital. Dan ingat, AI nggak punya moral. Kalau kamu nyuruh dia cari cara manipulasi, dia bakal kasih. Maka muncul pertanyaan etis. Siapa yang tanggung jawab? Santet versus AI, siapa menang? Nah, kalau ilmu santet dan AI saling berhadapan, siapa yang unggul? Di satu sisi, AI kuat dalam logika, statistik, dan kecepatan proses. Tapi dia 100% buta terhadap hal-hal tak kasat mata, tak punya jiwa, tak punya insting. Sedangkan santet mengandalkan niat, spiritualitas, dan keyakinan. Justru karena tidak logis, dia bisa bikin takut orang. Kalau AI diserang santet, apa yang terjadi? Mungkin nggak ada efek, karena AI nggak punya jiwa. Tapi bisa jadi, AI justru yang membongkar pola ritual, membuat pertahanan spiritual berbasis data. Masa depan film horor bisa aja berubah, bukan lagi dukun lawan manusia, tapi dukun lawan AI. Kalau AI diserang santet, misalnya oleh dukun beneran, apa yang terjadi? Secara teknis, AI nggak bisa dirasukin. Tapi ingat, manusia yang pakai AI bisa kena efek mental, dan efek itu akan memengaruhi hasil kerja AI. Jadi bukan AI yang jadi sasaran, tapi operatornya. Sebaliknya, AI bisa menjadi alat untuk mengcounter santet. Contoh, AI memindai pola serangan energi pada video CCTV, mirip dengan ghost detection. AI membaca perubahan emosi target lewat micro-expression. AI membuat proteksi digital dengan mantra balik menggunakan text-to-speech gaib, kayak chanting otomatis. Jadi, pertarungannya bukan jin versus robot, tapi niat manusia dibantu energi versus data manusia dibantu algoritma. Dan perang ini makin diam-diam tapi sangat nyata. Bisa. Nggak keduanya bersatu. Sekarang pertanyaan besar, apakah mungkin AI dan santet bekerja sama? Dalam dunia nyata, spiritualitas dan teknologi sering saling bertentangan. Tapi kalau satu saat, AI dipakai untuk memperkuat ritual, misalnya lewat prediksi waktu terbaik, lokasi paling cocok, bahkan bahan paling energis. Bukankah itu penggabungan gaib dan sains? Itu bisa jadi era baru, santet generasi keempat Ro, di mana mistis dipadukan dengan big data. Atau justru bahaya baru yang jauh lebih gelap? Dalam sejarah, teknologi sering dipakai untuk memperkuat keyakinan spiritual. Dulu orang pakai batu dan dupa, sekarang ada speaker dengan audio mantra, bahkan AI voice yang bisa melantunkan doa sesuai agama atau kepercayaan. Bayangkan AI yang bisa memberi rekomendasi waktu energi tinggi untuk ritual, mengatur visualisasi afirmasi dengan latar animasi, membaca medan energi lewat sensor wearable, dan memberi saran mantra penyeimbang. Jika ini terjadi, maka dukun masa depan bukan lagi orang tua berjubah gelap, tapi engineer dengan laptop dan headset. Ritual bukan di hutan, tapi di ruang kerja dengan layar penuh simbol. Apakah ini masih bisa disebut mistis atau sudah jadi produk teknologi? AI menganalisis energi tak kasat mata. Bayangkan jika kecerdasan buatan dilatih bukan cuma untuk mengenali wajah atau suara, tapi juga frekuensi energi. Dalam dunia fisika kuantum, ada teori bahwa segala sesuatu, termasuk pikiran dan niat, menghasilkan medan energi.
Nah, bagaimana jika AI dikembangkan untuk mendeteksi perubahan energi tersebut? Misalnya, ketika seseorang sedang melakukan ritual santet, bisa saja terjadi perubahan gelombang elektromagnetik di sekitar. Dengan sensor super sensitif, AI mungkin bisa menangkap pola-pola itu. Ini membuka pertanyaan baru. Apakah AI bisa menjadi mata ketiga digital, detektor gaib modern, eksperimen rahasia di balik layar, di balik pintu-pintu laboratorium canggih? Bisa jadi sudah ada riset-riset yang menggabungkan teknologi dengan praktik spiritual atau okultisme. Negara-negara dengan sejarah mistis seperti Indonesia bisa jadi ladang eksperimen tersembunyi. Siapa tahu, bisa saja ada proyek-proyek tertutup yang mencoba menggunakan AI untuk mengontrol kesadaran, mempengaruhi mimpi, atau bahkan memanipulasi persepsi realitas. Teorinya memang terdengar seperti film, tapi kalau AI sudah bisa membuat deepfake yang nyaris sempurna, apa susahnya membuat ilusi lebih dalam lagi? AI, santet, dan etika moral. Kita juga nggak bisa lepas dari pertanyaan besar. Bolehkah AI digunakan untuk mempelajari atau bahkan memperkuat praktik-praktik seperti santet? Apa batasnya? Kalau santet digunakan untuk balas dendam, lalu AI digunakan untuk mempercepat proses itu, siapa yang bertanggung jawab? Manusianya? Atau mesinnya? Disinilah masalah etika mulai membayang. Perlu ada regulasi, pembahasan moral, bahkan mungkin perlindungan metafisik. Dunia lama dan dunia baru AI dan santet mungkin terdengar seperti dua dunia yang bertolak belakang. Tapi ketika teknologi makin pintar dan spiritualitas makin dicari, dua dunia ini justru mulai bertemu di titik tengah. Pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak, tapi siapkah kita menghadapi pertemuan itu? Jangan-jangan di masa depan, praktisi santet bukan lagi dukun, tapi programmer spiritual. Kita hidup di zaman ketika perbatasan antara gaib dan sains makin kabur. Dan mungkin keduanya memang sedang menyatu, menciptakan dunia baru yang tidak lagi bisa dipisah antara logika dan rasa. Dan tugas kita adalah tetap kritis, sambil tetap terbuka pada kemungkinan yang tidak pernah kita duga. Gimana menurut kamu kalau AI ketemu santet? Cuma cocok buat cerita horor atau justru potensi nyata di masa depan? Klik like kalau kamu suka bahasan absurd tapi bikin mikir kayak gini. Dan jangan lupa subscribe buat video misteri Nusantara berikutnya. Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya.